body repair. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan menjelaskan cara membaca nomor angka Daihatsu. Yang pertama ada huruf M. Huruf M ini adalah regional atau wilayah. Regionalnya yaitu Asia. Huruf kedua ada H. H ini adalah negara pembuat. Negara pembuatnya yaitu Indonesia. Yang huruf ketiga ada huruf K. Huruf K ini adalah pabrik pembuat. Pabrik pembuatnya adalah Astra Daihatsu. Yang keempat ada S. S ini adalah nama bodi. Bodinya yaitu hatchback. Yang kelima ada angka 6. Angka 6 ini series mobilnya. Series mobilnya ini yaitu Sigra. Yang ke-6 ada mesin. Mesinnya D. D ini 1 KR 1000 cc. Terus ada huruf J. J ini adalah transmisi. Transmisinya adalah manual. Yang ke-8 ada angka 2. Angka 2 ini adalah grade. Grade ini medium. Yang ke-9 ada angka J. Huruf J. J ini adalah negara tujuan. Negara tujuannya yaitu Indonesia. R ini adalah tahun produksi. Tahun produksinya yaitu 2024. J adalah pabrik pembuatannya di mana. J ini ada di pembuatan di Jawa Barat. Perbedaan Sigra grade 2 dan grade 6. Yang atas grade 2, yang bawah adalah grade 6. Perbedaan yang pertama ada di fog lamp, spion, dan velg. Sigra grade 2 belum dilengkapi oleh fog lamp atau lampu kabut, sedangkan Sigra grade 6 sudah dilengkapi oleh lampu kabut. Yang kedua, spion grade 2 belum dilengkapi oleh spion elektrik, sedangkan spion Sigra grade 6 sudah dilengkapi oleh spion elektrik. Yang ketiga, velg. Velg Sigra grade 2 sudah sudah belum memakai velg racing atau masih biasa, sedangkan Sigra grade 6 sudah dilengkapi oleh Sigra grade 6 sudah dilengkapi oleh velg racing atau palang. Sini ada step by step atau langkah-langkah. Yang pertama ada proses pembongkaran dan pengotokan. Yang kedua proses pendempulan, amplas, epoksi, masking. Yang ketiga proses campur warna dan pengecatan. Yang terakhir ada proses finishing. Yang pertama proses pembongkaran. Lepas semua komponen, buka cover backdoor menggunakan kunci congkel, lalu copot handle dan motor wiper menggunakan T10. Yang kedua, lepas bagian luar, copot garnish dan lampu plat, buka 4 mur yang ada di balik garnish, copot menggunakan kunci T10. Lalu congkel menggunakan kunci congkel, lalu bisa diambil lampu platnya. Sini ada proses pengotokan. Yang pertama gerinda lapis cat, lapisan cat. Hapus warna cat menggunakan mesin gerinda, lalu gores di area yang mau di-repaint secara mengambang. Yang kedua, menarik bodi atau panel. Tarik panel yang penyok menggunakan mesin spot welder sampai sedikit terlihat rata, dan untuk besar ampernya sekitar 30 sampai 60 ampere. Jika ampere kebesaran, panel bisa bolong, dan kalau kekecilan bisa kelepas saat menariknya. Sini pengotokan, ketok
patok bagian yang sudah di spot welder menggunakan alat geprek, lalu ratakan semua area yang penyok hingga rapi. Sebelum didempul, biasanya bagian yang habis di-repaint akan dikasih cairan primer atau epoksi untuk mengantisipasi adanya korosi atau karat pada bodi tersebut. Sini ada proses pendempulan. Yang pertama, dempul tipis. Bersihkan dari debu dan kotoran lainnya. Campur dempul dengan 2% hardener atau pengeras. Oleskan tipis-tipis. Yang kedua, meratakan dempul. Dempul akan diratakan menggunakan kapi atau kape plat yang panjang berukuran besar supaya permukaan bodi mobil kembali rata atau mulus. Sini ada proses pengamplasan dan primer. Yang pertama, amplas merata. Setelah dempul kering, bagian-bagian yang menonjol diamplas secara manual atau mekanis dengan sander. Tempatkan amplas 120 pada sander, lalu gosok dari depan ke belakang dan samping ke samping ke semua rem diagonal. Yang kedua, memasking. Sebelum menyemprotkan primer atau epoksi akan dilakukan yang namanya masking untuk mencegah primer mengenai benda yang lain. Dan untuk medianya bisa menggunakan koran atau kertas bekas. Yang ketiga, menyemprot primer. Lakukan pada permukaan yang dicat untuk cat ulang untuk semprot 1 sampai 2 lapisan primer yang dicampur dengan hardener untuk mempercepat pengeringan. Yang keempat, amplas halus. Setelah proses epoksi, yaitu proses amplas halus yang menggunakan amplas 120, amplas 1000 atau amplas 1500, lalu gosok hingga benar-benar tipis sehingga dapat mempermudah pengecatan. Dan jika masih terdapat bagian yang terjadi penyok, maka didempul lagi dan digosok lagi hingga terlihat rata. Di sini proses penyamaan warna, pencampuran warna. Yang pertama, proses ini yaitu menyari dan menyamakan warna dengan cara mencampur cat sehingga memperoleh warna yang sesuai dengan bodi mobil. Yang kedua, menimbang. Proses menimbang. Setelah itu cat akan ditimbang untuk mengetahui jumlah cat yang dicampur. Lanjut ke proses pengecatan. Yang pertama, pengecatan dasar. Proses ini bertujuan untuk berikan warna yang sepadan dengan warna yang akan dicat. Dalam pengerjaannya, cat dasar yang sebelumnya diracik akan dicampur dengan thinner lalu disemprot 1 lapisan saja. Naik warna cat. Proses pengecatan ini dilakukan di dalam oven supaya mencegah debu dan kotoran mengenai hasil pengecatan. Proses pengecatan dimulai dari jarak antara panel dengan spray gun dan juga sesuaikan angin yang keluar dari spray gunnya. Kemudian setelah jarak dan spray gun diatur, proses pengecatan dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 lapisan. Kemudian proses akhir adalah vernis, yaitu untuk lebih mengkilapkan hasil dari pengecatan hingga terlihat bagus. Ini proses terakhir, proses finishing. Yang pertama proses pemasangan. Di sini semua komponen yang dibongkar akan dipasang kembali seperti handle, motor wiper, garnish, dan lampu plat. Yang kedua, proses poles. Poles adalah bagian akhir dari proses pengecatan, yaitu untuk membuahkan kilap mobil yang telah diberi obat atau kompon. Cara pengerjaannya, yang pertama,
bersihkan area bodi atau panel menggunakan amplas dan air, lalu aplikasikan kompon ke panel tersebut dan gosok secara perlahan dari kanan ke kiri dan ke kanan. Oke, terima kasih untuk presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.